larutan adalah campuran dari zat atau senyawa yang homogen, di mana larutan ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik yang disebabkan oleh terjadinya ionisasi pada larutannya menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Nah, kemudian yang non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantar listrik. Karena tidak terionisasi. Namun demikian, larutan elektrolit juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ya, kenapa elektrolit kuat? Karena ionisasinya sempurna. Kemudian derajat ionisasinya sama dengan 1. Kemudian yang elektrolit lemah yaitu ionisasinya tidak sempurna. Dan derajat ionisasinya yaitu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Pada ujinya, elektrolit kuat ini akan menghasilkan nyala terang dan gelembung yang banyak pada elektrodanya. Namun, pada elektrolit lemah, yaitu pada ujinya nyala redup dan gelembung yang sedikit pada elektrodanya. Beberapa contoh untuk elektrolit kuat yaitu adalah asam kuat, kemudian juga basa kuat, kemudian juga ada garam. Contoh mungkin yang paling umum adalah HCl. Kemudian pada basa kuat yaitu yang paling umum adalah NaOH. Dan garam adalah NaCl, adalah contoh yang paling umum. Nah, untuk elektrolit lemah, contohnya yaitu asam lemah seperti CH3COOH atau asam cuka. Terus juga ada basa lemah. Contohnya yaitu FeOH2 2 kali, basa lemah. Nah, kemudian untuk yang non-elektrolit, contohnya adalah larutan gula atau glukosa. Kemudian ada air, H2O murni ya. Kemudian ada urea. Dan juga ada alkohol. Kemudian juga ada senyawa hidrokarbon. Adalah contoh-contoh senyawa yang non-elektrolit. Kemudian kita ada pertanyaan ya, bahwa beberapa contoh di antara elektrolit non-elektrolit, elektrolit kuat dan elektrolit lemah, maka kita tinggal identifikasi. Kemudian kita diberi pernyataan sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua larutan elektrolit memiliki
molekul yang berikatan ion. Molekul yang berikatan ion. Kemudian yang kedua adalah semua senyawa kovalen membentuk larutan non-elektrolit. Kemudian yang ketiga adalah larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Nah, pernyataan yang benar di antara ketiga pernyataan ini adalah kita identifikasi satu-satu. Semua larutan elektrolit yang pertama memiliki molekul yang berikatan ion. Yang pertama ya, semua larutan elektrolit memiliki molekul berikatan ion. Nomor 1 ini salah, karena seharusnya tidak semua larutan elektrolit itu berikatan ion, bahwa dalam larutannya kovalen polar juga dapat menghantarkan listrik, sehingga juga termasuk larutan elektrolit. Yang kedua, semua senyawa kovalen membentuk larutan non-elektrolit. Ini juga tidak benar ya, karena tidak semua ikatan yang terbentuk oleh ikatan kovalen itu non-elektrolit. Tidak semua kovalen non-elektrolit. Kenapa? Karena pada kovalen polar itu dalam larutannya juga dapat bersifat elektrolit. Jadi nomor 2 salah. Nah, yang ketiga, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Ini benar, bahwa larutan elektrolit dapat menghantar listrik karena ion-ion yang bergerak bebas. Menghantar listrik. Oke, jawabannya adalah 3. Maka di pilihan jawabannya adalah C. Terima kasih.